Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Sukobiantoro, NIM 352110467 dari kelas IE 21C3. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari review jurnal yang saya sudah lakukan terkait materi leadership. Judul jurnal tersebut adalah hubungan antara kecerdasan emosional dan kepemimpinan. Sebelum itu saya ingin membagikan sedikit informasi terkait jurnal yang saya review. Judul jurnal tadi sudah saya sebutkan, yaitu hubungan antara kecerdasan emosional dan kepemimpinan dengan metode tinjauan sistematis. Penulis dari jurnal ini adalah Rani Cynthia, Yunia Wardi, dan Ilham Thoib. Kemudian tahun publikasinya adalah tahun 2023. Kemudian publishernya dari Jurnal Ekonomi Manajemen volume 9 nomor 2 tahun 2023 bulan November oleh Universitas Negeri Padang. Oke, mungkin itu sedikit informasi terkait jurnal yang saya review. Kemudian kita masuk ke dalam presentasi. Sebentar, saya stop dulu. Oke. Baik, kita masuk ke bab pendahuluan. Mengapa kecerdasan emosional itu penting? Hal ini disebabkan karena kecerdasan emosional itu mempengaruhi kemampuan seorang pemimpin dalam satu, mengelola emosi pribadi dan tim. Tentunya dengan memiliki kecerdasan emosional, seorang pemimpin itu dapat membantu dirinya untuk memahami dan mengelola serta mengekspresikan dan merespon emosi yang datang dari dalam maupun dari luar dengan cara yang sehat dan efektif. Kemudian berkomunikasi secara efektif. Nah, di sini seorang pemimpin harus memahami perasaan orang lain yang dengan menunjukkan empati, kemudian dapat berkomunikasi dengan lebih baik, sehingga hal ini membantu membangun hubungan yang lebih harmonis di tempat kerja, keluarga, dan lingkungan sosial. Kemudian mengatasi konflik dan tekanan kerja. Maksudnya seseorang yang memiliki kecerdasan emosional itu akan dapat mengelola emosi negatif seperti kecemasan, kemarahan, sehingga dapat menghindari konflik dan terhindar dari stres atau depresi akibat tekanan kerja, karena dia dapat menghadapinya dengan tenang. Kemudian tujuan penelitian yaitu meninjau hubungan antara kecerdasan emosional dan kepemimpinan melalui pendekatan yang sistematis. Metodologi penelitian. Yang pertama, penelitian itu dilakukan dengan pendekatan sistematis. Yang pertama dengan mencari sumber-sumber data yang valid, yaitu bisa dari jurnal akademik, buku, dan artikel elektronik. Kemudian dilakukan proses seleksi dari artikel-artikel yang sudah dikumpulkan atau jurnal-jurnal akademik yang sudah dikumpulkan dengan relevansi yang tinggi dan metodologi yang valid atau sesuai. Kemudian teknik analisisnya itu menggunakan sintetis kualitatif dari temuan utama. Lanjut ke temuan utama. Baik, selanjutnya kita masuk ke bab temuan utama. Di sini penulis menemukan hubungan positif antara kecerdasan emosional dengan kepemimpinan.
Yang pertama itu kecerdasan emosional membantu pemimpin membuat keputusan lebih baik dan membangun hubungan yang kuat. Dalam hal ini tentunya kecerdasan emosional memungkinkan pemimpin itu untuk memahami dan mengelola emosi mereka sendiri serta mempertimbangkan emosi orang lain saat memutuskan keputusan, saat membuat keputusan, teman-teman. Selain itu, pemimpin juga harus menunjukkan empati, mampu memahami kebutuhan, harapan, dan tantangan individu dalam tim. Tentunya outputnya adalah membangun rasa kepercayaan dan loyalitas dari anggota tim. Kemudian seorang pemimpin juga dapat menyampaikan pesan dengan cara yang jelas, meyakinkan, dan sensitif terhadap perasaan orang lain. Komunikasi yang baik itu mengurangi kesalahpahaman dan konflik dalam hubungan kerja. Kemudian yang kedua adalah pengaruh dan gaya kepemimpinan. Kecerdasan emosional sering dikaitkan dengan gaya kepemimpinan transformasional. Memang kecerdasan emosional itu memiliki kaitan yang kuat dengan gaya kepemimpinan transformasional, di mana kepemimpinan transformasional itu berfokus pada kemampuan pemimpin untuk menginspirasi, memotivasi, dan memperdayakan tim sehingga kecerdasan emosional itu adalah elemen inti dalam kepemimpinan transformasional, di mana tanpa kecerdasan emosional seseorang pemimpin itu sulit membangun hubungan emosional yang kuat, menginspirasi tim, atau memperdayakan individu. Kemudian yang ketiga terkait lingkungan kerja itu budaya organisasi mendukung pengembangan kecerdasan emosional dan meningkatkan kinerja. Nah, di sini kecerdasan emosional itu memungkinkan pemimpin menciptakan suasana kerja yang mendukung, di mana setiap individu itu merasa dihargai dan didengarkan. Lingkungan ini tentunya akan memperkuat hubungan antar anggota tim, teman-teman. Kemudian kita masuk ke implikasi praktis. Yang pertama, implikasi praktis itu maksudnya adalah penerapannya, teman-teman, yang kita bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu pengembangan pemimpin, memasukkan kecerdasan emosional sebagai kriteria dalam seleksi dan pelatihan pemimpin. Nah, di sini penerapannya adalah mungkin dalam proses seleksi pemimpin, seorang HR atau seorang HRD itu melakukan penilaian kecerdasan emosional dalam proses wawancara kerja. Yang pertama itu metode yang digunakan biasanya gunakan pertanyaan berbasis perilaku untuk mengatur kecerdasan emosional seperti ceritakan situasi ketika Anda harus mengelola konflik dalam tim. Kemudian bagaimana Anda menangani emosi Anda dan orang lain. Kemudian bagaimana Anda memastikan anggota tim merasa didengar dan dihargai. Kemudian HR itu menilai kemampuan dari calon karyawan ini dalam empati, manajemen konflik, dan pengaturan emosi. Begitu, teman-teman. Kemudian pelatihan kecerdasan emosional. Hal ini berfokus pada pengelolaan emosi, komunikasi, dan penyelesaian konflik, yaitu pengenalan kecerdasan emosional dan komponennya. Kemudian berupa pelatihan teknik pengaturan emosi, serta diajarkan juga pelatihan membangun empati melalui latihan mendengarkan aktif. Itu, teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah budaya organisasi yang mendukung, mendorong empati dan keterbukaan
Kemudian yang ketiga adalah budaya organisasi yang mendorong empati dan keterbukaan untuk memfasilitasi pengembangan kecerdasan emosional, yaitu bahwa dengan memperkuat kedua kualitas ini, baik individu maupun organisasi dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung, komunikatif, dan produktif. Jadi kesimpulannya adalah kecerdasan emosional itu memiliki hubungan positif dengan kepemimpinan yang efektif. Kemudian pemimpin dengan kecerdasan emosional yang tinggi itu dapat mengelola emosi dengan bijak. Kemudian dapat menginspirasi dan memotivasi tim. Selanjutnya adalah rekomendasi untuk organisasi. Seharusnya organisasi memprioritaskan pengembangan kecerdasan emosional dalam seleksi dan pelatihan pemimpin. Nah, oke, mungkin ini akhir presentasi dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.